ya regulasi begini-begini aja. Pemerintah juga kalau tidak bergerak, tidak mengupgrade kapasitasnya dalam meregulasi ini, ya sangat disayangkan. Potensi segini besar, proses pemahaman soal barang ini, status yang Anda pilih seperti apa itu nggak ada gitu. Saya kalau ditanya mau mitra atau tetap, ya tetap dong. Tapi kan kalau kita lihat di balik itu pasti ada konsekuensinya. Simulasi kita ya dari hasil riset itu, modeling kita itu juga menggambarkan terjadi peningkatan bahasa mudanya daya beli ya. Jadi tingkat konsumsi mereka itu meningkat ya 3% lebih lah ya. 65% ingin jadi mitra. Setelah kita sampaikan, oh ini loh konsekuensinya. Fleksibel itu banyak orang yang sekedar mengaitkan dengan waktu. Ternyata tidak fleksibel. Ketika Anda push hard, Anda bisa dapat pendapatan lebih. Ekosistem ini bukan sekedar empowering ekonomi, tapi juga empowering orang-orang yang termarginalkan, Pak. Contoh misalnya, berapa banyak pengemudi ojek online itu yang sebenarnya tuli, Pak? Sehingga menurut saya ya memang inilah saatnya ya pemerintah concern, tapi concernnya itu harus sustain ya, jangan berkelanjutan 5 tahun sekali kira-kira gitulah ya. Dulu itu dia bakar duit itu nggak hanya bakar ongkos yang kelihatan kok. Gimana? Jadi ya jawab sebagai pribadi, jangan mewakili para Madinah atau Indef. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di sesi ngobrol ekonomi. Nah, kali ini saya kedatangan 3 orang tamu istimewa sekaligus ya untuk membicarakan satu topik. Ini secara relatif ini ekonom-ekonom yang lebih muda dari saya, tapi kalau dilihat tulisan-tulisannya dan bicaranya ini lebih pintar dari saya ya. Ada 3 orang ya, ada Mas Eko dari Indef. Nah, ini kalau ini kenalan lama saya. Kemudian ada Mas Rosid, ini tadi sudah saya puji-puji, ini rising star-nya para Madinah ya. Ini salah satu masih lebih muda. Saya kenal belum lama. Ini Mas Fajar dari para Madinah juga, para Madinah apa namanya Public Policy Institute. Jadi kami nanti berbincang tentang hasil riset ya. Saya garis bawah ini, hasil riset ya. Dari 2 lembaga ini bekerja sama. Jadi para Madinah, tapi para Madinahnya adalah para Madinah Public Policy Institute. Jadi itu ada lembaga sendiri ya di para Madinah. Kemudian dengan Indef nggak usah saya jelasin ya. Indef ini ya masih think tank nomor 1 lah di Indonesia. Dilakukan mulai September sampai April ya. Jadi 6 bulan lebih itu. Ya lebih 7 bulan. 7 bulan. Nah, terkait topik yang menurut saya ya gimana ya, ini topik yang nggak habis-habis dibicarakan di media dan tidak habis-habis juga sebagai komoditas politik, yaitu ojek online. Ojol. Nah, cuma tidak banyak, memang ada ya sebelum ini beberapa lembaga think tank mengeluarkan studi, tapi sudah agak telat ya, 1-2 tahun yang lalu. Ini termasuk yang terkini dan saya baca laporannya ya, menurut saya adalah sebuah laporan yang ya lebih komprehensif dari yang sudah-sudah gitu. Nah, itu yang kita mau dijelaskan ini, bahwa apa sih yang menjadi latar belakang riset, kemudian temuan-temuan umumnya. Nah, mungkin tidak bisa satu pertemuan ini, ya minimal kita buat 2 pertemuan ya para pemirsa. Nah, yang pertama ini saya benar-benar pengen tahu ini riset mau mencermati apa gitu di ini. Tapi judulnya luar biasa loh. Mewujudkan ekosistem ojek online yang menyejahterakan, berkelanjutan dan berkeadilan. Apalagi yang nggak dicakup itu ya, menyejahterakan berarti dia bisa jadi ojol, bisa jadi mitra UMKM-nya. Nah, berkelanjutan berarti ya sih jangan sampai juga aplikatornya bangkrut kan, dan berkeadilan. Ini kan saya kira ini sudah judul yang luar biasa. Karena ini kanal literasi, Mas Eko, Mas Rasid, Mas Fajar, ini kanal literasi. Jadi nanti pada saat tayang nanti saya akan capture beberapa hasil yang itu. Tetapi ini kita bincang aja dulu. Kita dijelasin lah ini riset ini seperti apa. Mas Eko dulu lah, yang paling senior ini di antara ini. Tapi dengan saya jauh masih usianya. Apalagi kita. Ya silakan. Oke, baik Pak Walil ya, dan pemirsa ya. Jadi riset ini mengkolaborasi antara para Madinah Public Policy Institute ya dengan Indef gitu. Karena kita melihat urgensi dari katakanlah ekosistem ya yang melingkupi dari ojek online ini begitu. Khususnya ya kalau dari Indef ya dalam konteks ekonomi
itu kami melihat dampaknya besar begitu. Dan sebetulnya kalau kita lihat lebih jauh ya, dalam situasi ekonomi kita yang tumbuhnya ya flat di 5%-an gitu ya, sektor informalnya besar dan PHK di mana-mana. Nah ini sebetulnya kan pelampung begitu. Safety net. Benar gitu ya. Pelampung pertama ya bagi upaya masyarakat yang mungkin masih susah mendapatkan pekerjaan formal dan seterusnya begitu. Sehingga kami melihat ya, katakanlah 7 bulan yang lalu gitu ya, kenapa kemudian kita mencoba untuk berkolaborasi antara think tank dengan katakanlah universitas ya, dengan kampus ya, untuk juga menghasilkan sebuah riset yang istilahnya robust begitu ya. Jadi secara metodologi juga kita ketat, terus kemudian juga hasilnya ternyata memang menunjukkan hal-hal yang mungkin ini sangat penting untuk kita ketahui bersama ya, sehingga kemudian ya kita mencoba untuk ngobrol lah dengan Pak Awalil begitu. Nah, salah satunya yang menarik ini adalah dalam konteks ekonomi ya. Ekonomi itu biasanya ya paling luas kita gambarkan melalui PDB ya, kontribusi ke PDB, dan kemudian nanti ke agak lebih detail karena tadi saya menyinggung sektor informal tadi ya, atau gig ekonomi, itu adalah dampak penciptaan lapangan kerjanya ya, baik langsung maupun tidak langsung. Dan juga yang ketiga, nah ini mungkin juga menarik ya, ternyata keberadaan mereka ya, khususnya dalam konteks membantu kelancaran logistik gitu ya, entah itu dalam bentuk makanan dan lain-lain gitu ya, katakanlah distribusi gitu, itu ternyata bisa menurunkan tingkat inflasi. Ya, jadi karena harganya lebih terjangkau Iya kan kadang-kadang sekarang kita inflasi lagi naik ya, ini ya kan kadang-kadang inflasi naik itu karena barang telat datang. Nah, karena ini difasilitasi oleh platform ini begitu, itu ternyata dari hasil simulasi kita ya, computable general equilibrium ya, itu memang ternyata dari kecepatannya itu mampu menurunkan inflasi gitu. Kira-kira gambaran umumnya seperti itu, sehingga ya kita sampaikanlah ke publik gitu ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa menginspirasi dan mungkin juga yang lebih penting lagi juga policy maker itu lebih concern lagi bagaimana menata tadi seperti saran di dalam konteks judul tadi, ekosistemnya ini harus tumbuh bersama nih begitu, kira-kira begitu. Atau dikutipkan beberapa angka kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDB-nya. Oke, nah dari PDB itu yang kami coba hitung ya, jadi itu secara umum ya itu bisa kontribusinya mencapai sekitar 560-an triliun ya. Dan itu kalau dikontekskan secara PDB itu ya 2% lebih ya, 2,37 kalau nggak salah ya, angkanya sekitar itu gitu. Jadi itu adalah angka yang menurut saya signifikan begitu. Ini ratus triliun. Iya begitu. Jadi karena dan ini berarti kan angka yang tidak main-main ya. Ini di luar konteks politik ya Pak. Jadi dari ekonomi saja sebetulnya kehadiran ekosistem online ini ya, ojek online ini ternyata sangat membantu ya dalam konteks kita menjaga setidaknya perekonomian kita yang masih tumbuh di 5%-an ini gitu. Nah, kalau kita bedah lebih jauh ya dalam konteks tenaga kerjanya, itu bahkan secara langsung dan tidak langsung itu lebih dari 5,5 juta ya, 5,5 juta tenaga kerja yang melingkupi di sini gitu. Ada sekitar 2,9 juta itu adalah pengemudinya gitu dan kemudian sisanya sekitar 2,6 itu adalah pendukung kayak UMKM seperti itu dan yang lain-lain begitu. Nah, ini kan berarti angka yang signifikan ya secara ekonomi ya, karena besarnya tenaga kerja yang ada di dalamnya gitu dan ekosistem yang ada di dalamnya ya, sehingga ya ke depan kita berharap pemerintah concern begitu ya menata ini secara lebih baik gitu ya, tapi juga tidak hanya soal tata kelolanya sebetulnya yang kita ini kan, termasuk juga bagaimana ya kesejahteraan pengemudinya ya, kemudian juga tetap istilahnya konsumen menggunakan ini gitu ya, tidak kemudian katakanlah meninggalkan ini gitu ya. Terus kemudian yang ketiga tentu adalah dari industrinya sendiri ya, atau platformnya juga harus berjalan semuanya. Kira-kira begitu. Jadi tiga komponen itu. Saya bahkan ini loh, ada salah satu narasumber ini mengatakan itu ojol ini sudah menciptakan ekosistem, menciptakan budaya kata dia. Kalau itu kayaknya saya yang karena saya tinggal di Jakarta. Sebenarnya saya juga. Kita begitu toh. Jadi kita lihatnya nggak hanya soal aspek ekonomi kan. Sebenarnya kita
sudah mulai tidak bisa membayangkan loh. Kalau ini nggak ada ojol, saya ini mau pesan makanan, pesan apa, bagaimana? Ya kesini aja kan ada ganjil genap gitu ya kan. Kita nggak mungkin bawa kendaraan tiap hari kalau ini harus diperhitungkan. Bener. Nah, ketika menyangkut bagaimana mengatur atau menata itu kan otomatis kita juga perlu tahu di tempat lain bagaimana kan ini semua kebijakan kan begitu, jangan hanya melihat kita di dalam negeri. Ya negara-negara lain bagaimana ya tahu supaya kita mungkin bisa ngukur gimana Mas Rosid sebetulnya gambaran pengaturan atas ojol ini di beberapa negara lah yang nanti bisa diverifikasi oleh pemirsa kita gitu aja lah. Terima kasih Pak Awalil, dan tadi pembukaan dari Mas Eko tadi cukup memberikan gambaran ya kepada kita bahwa ojol ini seperti Pak Awalil sampaikan sudah menjadi ekosistem dan gaya hidup. Jadi implikasinya adalah kalau kita tidak berhati-hati meregulasi ini, tentunya ekosistem ini akan menjadi korban. Kalau ekosistem ini menjadi korban dengan kontribusinya yang sampai di atas 2%, kita tahu kalau kita belajar ekonomi, GDP 0,5% aja itu gede banget. Kita tidak ingin 100 triliun. Sektor yang misalnya supportnya 1% aja kalau dia kolaps, itu sudah mengganggu ekonomi. Nah, apalagi kontribusinya 2,37. Artinya kita harus benar-benar hati-hati melihat bagaimana regulasi industri atau ekosistem ojol ini agar memastikan bahwa dia tetap misalnya berkelanjutan. Nah, sebenarnya sih kita kembali ke bagaimana sih industri ojol ini nyampe ke Indonesia. Nah, itu ya kan? Sejarahnya itu ada bagaimana? Geopolitiknya dulu. Kira-kira industri ojol ini kan lahir di Amerika ya, di California dengan Silicon Valley-nya, Uber, kalau di sana ada Lyft ya. Jadi dua pemain besar itu mereka lahir di dalam ekosistem di mana orang itu membutuhkan sesuatu yang lebih cepat, terus di sana orang-orang kreatif. Dan juga ekonomi Amerika yang sangat market, yang sangat pasar. Jadi regulasi itu cenderung less, kreativitas masyarakat di pasar itu yang menjadi penentu. Artinya industri ini berkembang awalnya di negara itu sangat market oriented. Kenapa market oriented? Karena juga masyarakatnya juga siap. Yang jadi pengemudi di sana juga siap. Misalnya nggak ada regulasi, toh masyarakat akan menentukan demandnya. Masyarakat sendiri ini penting ini. Mau membeli dengan harga tinggi karena dia tahu bahwa dia butuh gitu. Dan sistem itu kan jalan di sana. Jadi regulasi yang sedikit itu berjalan di Amerika. Perjalanannya industri ini nyampe juga ke Eropa. Nah, Eropa ini kan walaupun sama-sama Barat, agak berbeda. Berbeda sekali ternyata. Di mana Eropa punya partai buruh, artinya berarti kan kekuatan buruh itu tinggi, yang menunjukkan bahwa di sana hak-hak pekerja itu tuh sangat kuat. Tapi sudah settle ketika ada sektor ekonomi baru, regulasi itu cepat mengikuti dengan memastikan hak-hak pekerja itu terjamin. Nah, di Eropa berkembangnya itu berbeda karena kalau di Amerika itu menjadi independent kontraktor, ya karena market ya, sudah semua orang independen kan. Toh demand supply-nya jalan terus. Di Eropa tidak. Di Eropa dia pengemudi ini dipastikan punya hak-hak sebagai pekerja. Jadi punya hak asuransinya, welfare-nya, kesejahteraannya diatur oleh aturan, dan ketika Uber ke sana itu mereka juga langsung mengikuti. Tapi ujung-ujungnya apa sih? Dua-duanya ini ujung-ujungnya adalah market juga. Marketnya Amerika seperti itu, marketnya Eropa seperti itu. Dan masyarakat siap, dan regulatornya juga siap. Ujung-ujungnya lagi adalah kepastian regulasi. Di Amerika kepastiannya seperti itu, di Eropa kepastiannya seperti itu. Nah, sampailah ide ini ke negara-negara lain di Asia, termasuk di Indonesia. Konsekuensinya apa sih Pak Awalil? Karena ini negara baru ya, emerging economies, otomatis kita tidak bisa market banget, kita tidak bisa regulasi banget. Yang terjadi adalah keseimbangan, dan industri ini pun berkembang dengan keseimbangan itu. Kita lihat misalnya di ASEAN, Malaysia, Singapura, itu punya pendekatan yang berimbang. Jadi regulasinya ada, tidak terlalu ketat seperti Eropa, tapi juga market industri juga diberi keleluasaan seperti bagaimana di Amerika.
Nah, nyampe ke Indonesia, ya ini yang jadinya isu ya. Indonesia dengan potensi yang sangat besar, kita masih mengalami yang namanya, kalau saya bilang sih, kebingungan regulasi ya. Jadi posisinya regulasi itu apa? Regulasi itu Gitu. masih bingung. Iya. Kita mau menentukan sebagai pekerja, tapi industri juga belum matang, ya kan? Mau market banget, tapi juga ada pemerintah yang ingin meregulasi. Nah, posisi ini yang sekarang sedang berjalan. Nah, riset ini hadir untuk menyampaikan bahwa regulasi yang pas itu perlu segera dirumuskan. Iya, gitu ya konteks dari riset ini ya. Yang tidak mematikan industri, tapi juga tidak memberikan beban yang lebih kepada pemerintah. Terlalu meregulasi, tahu ujung-ujungnya seperti yang kita lihat sekarang, Pak Awalil, regulasi banyak sekali nih. Tapi regulasi induknya tidak ada. Itu nih kata kunci lagi yang saya lihat di hasil riset ini. Jadi regulasinya itu hadir seperti tambal sulam. Oh, ada isu ini, kita bikin regulasi baru. Ada isu ini, kita bikin regulasi baru, ad hoc. Dan nanti yang pegang tanggung jawab siapa ini? Kemenaker kah, industri kah? Kan di ujung-ujungnya adalah industri ini tumbuh terus, tapi selalu bingung. Ketika ada isu, kita ingin berkonsultasi kemana? Kita ingin mekerangkakan kita itu, industri ini ya, sebagai industri apa? Apakah ini e-commerce? Apakah ini fintech? Apakah ini transportasi? Ini kan penting ini ya. Bingung semua. Nah, ini yang akhirnya membuat menambah urgensi riset ini, dan ada ya saran-saran terhadap itu ya. Nanti kita diskusi. Ya, tapi saya ingin garis bawahi biar informasi buat pemirsa kita. Ini selesai kan bulan April tuh. Siap. Ya, dilakukan mulai September. Tahu-tahu kan ada pengumuman presiden di May Day ya, 1 Mei, bahwa akan potongan harus 8%. Kita nggak bicara potongannya dulu. Ya. Tapi berarti kan semua regulasi mau tidak mau mengikut ini ya. Gimana itu? Relevan nggak masih risetnya ini? Ini penting ini. Penting. Karena gini, tadi catatannya Pak Awalil bahwa yang terjadi sekarang adalah tambal sulam. Iya. Nah, kita melihat apa yang disampaikan Pak Presiden ini adalah kemajuan dalam tanda kutip. Artinya pemerintah punya perhatian. Nah, tapi kan tentu di catatan Pak Presiden, pemerintah, isunya ini regulasi induk loh. Iya, bukan soal potongan saja. Bukan soal potongan saja. Kalau secara pemerintahan populis memang potongan, tapi kalau menurut riset ini urusannya harus diselesaikan dalam regulasi induk ya. Betul. Jadi regulasi ini kan memastikan, industri ini tuh spesies apa sih? Iya. Apakah ini transportasi online? Apakah ini e-commerce? Apa ini fintech? Atau kan ini belum jelas. Iya. Karena dia bisa diutang juga. Pay later ya. Kan ini jadi kejelasan ini misalnya nih Pak Awalil, kalau ternyata ini adalah industri transportasi online. Ya sudah, berarti misalnya Kemenhub harus turun tangan. PIC ya. Dari PIC. Pengampunya. Ya, karena ini yang terjadi di berbagai negara. Department of Transport di Inggris misalnya, Transport Authority. Ada contoh ya. Contoh. Di Amerika semua sebagian besar itu semua di transport. Nah, di kita apakah mengikuti? Nggak harus. Kita harus menentukan spesies kita. Ini itu industri apa? Dan juga keunikan kita, Pak Awalil, roda 2. Yang mendominasi. Oh, itu riset sudah menyatakan begitu ya? Iya. Ini menarik ini. Roda 2 yang berbeda dengan Amerika dan Eropa juga. Jadi ibaratnya tuh ini bunga baru, spesies baru muncul, tapi kita bingung nih kita masih berdebat nih. Ini spesies apa nih? Ya, saya pikir riset ini menggarisbawahi bahwa potensinya besar, tapi kita semua aktor-aktor yang terlibat perlu untuk serius tapi juga hati-hati. Nanti saya kembali ke Mas Rosid, tapi ke Mas Fajar dulu. Ini saya juga dulu 1,5 tahun yang lalu juga beberapa kali di sini ngundang narsum ya. Dan memang di media juga begitu toh. Yang tidak juga berkesudahan debatnya adalah soal status kan. Status apakah driver ojol, khususnya ojol orang ya, itu sebagai mitra atau apapun namanya, atau sebagai pegawai. Mungkin di riset ini soal itu disoroti nggak, Mas Fajar? Pasti itu kan jadi sorotan kita ya, Pak Awil, karena memang perdebatan yang panas juga banyak itu kan. Bahkan kita lihat tokoh-tokoh yang tak perlulah kita sebutkan siapa.
Tapi mungkin sedikit menilik balik ke sejarah tadi, melanjutkan apa yang disampaikan Mas Rosid. Ini kan memang jadi satu spesies baru ya. Maksudnya begini, sebelum ada ojek online ini, pekerjaan di kita ya kalau bisa diklasterkan hanya dua. Informal, Anda bergerak sendiri, dengan kemampuan sendiri. Kemudian formal gitu kan, Anda terima upah, Anda masuk dalam sistem dan sebagainya. Bahkan kalau kita kaitkan dengan ojek itu sendiri, itu ojek itu kan kayaknya organik orang Indonesia banget ya Pak gitu ya. Dulunya sudah ada Gitu, dan itu sudah punya sistem sendiri. Nah mungkin begitu masuk ojek online ini ada satu kebingungan di dua kaki kan. Ini masuk yang mana? Saya bergerak sendiri, sesuka hati saya dong gitu ya kalau mau. Tapi di sisi lain juga terikat dengan aturan. Nah itu yang kemudian mungkin menciptakan satu kebiasaan baru. Dan juga kemudian menghadirkan perdebatan juga mungkin secara batin gitu ya. Itu seperti apa? Misalnya, karena memang kan pada saat bergabung itu rata-rata kan memang maunya adalah punya pendapatan yang relatif lebih stabil. Banyak. Karena kan kalau misalnya di ojek pangkalan, mohon maaf, itu suka bergantian, bergiliran gitu kan ya. Udah jalan segala macam. Nah, tapi di sisi lain mereka juga tetap harus ikut aturan tertentu. Kalau nggak dapat segini misalnya ordernya, maka Anda akan dapat jarak yang jauh misalnya seperti itu. Itu kan juga berbeda. Nah dalam riset kita mencari tahu sebenarnya boleh nggak kemudian perdebatan ini hanya sekedar diarahkan kepada mau jadi pegawai tetapkah? Misalnya kemudian kita meminjam istilah yang di Eropa tadi. Atau kemudian ini mitra atau benar-benar murni independent kontraktor kayak di Amerika Serikat. Atau seperti apa sebenarnya? Dan memang kan kalau ditanya, ya hanya dua spektrum itu yang akan jadi perdebatan, Pak. Dan dalam riset kita memang agak sedikit berbeda jika kemudian, saya tidak bisa sebut, pasti ada riset-riset sebelumnya pasti sudah ada menanyakan gitu, Pak. Mayoritas riset-riset sebelum riset yang kami jalankan selalu mengindikasikan status karyawan tetap itu jadi yang paling diinginkan. Diinginkan oleh para pengemudi ojol. Iya Pak. Kalau kita menganalogikan orang tua dan pekerjaan impian untuk anaknya kan masih PNS ya Pak di Indonesia gitu. Karena kan punya stabilitas, gaji tetap, ada pensiunnya dan sebagainya. Itu tidak salah. Ada THR. Ada THR ya. Hanya di Indonesia itu Pak. Itu kesana itu dan itu tidak salah. Namun kemudian yang menarik adalah ada satu aspek yang luput dari riset-riset sebelumnya kalau boleh kami klaim. Adalah bahwasanya proses pemahaman soal barang ini, status, maksudnya Anda bekerja seperti apa itu, status yang Anda pilih seperti apa itu nggak ada gitu. Saya kalau ditanya mau mitra atau tetap, ya tetap dong gitu. Kalau pertanyaannya cuma itu gitu. Tapi kan kalau kita lihat di balik itu pasti ada konsekuensinya. Nah, dalam riset kami ada feeding dulu, pendahuluan feeding yang sebenarnya berusaha untuk mengedukasi kepada responden yang pengemudi terutama pengemudi, Pak. Bahwasanya, kalau Anda jadi karyawan tetap, ada aturan-aturan yang sebenarnya itu mungkin selama ini luput dari Anda. Contoh misalnya, kalau di perusahaan ada nggak Pak usia unlimited? Kayaknya nggak ada Pak. Kemudian waktunya Anda terikat. Waktu kerjanya harus ada. Lalu kemudian sebenarnya potensi Anda untuk dapat pendapatan ya stabil tapi segitu-segitu aja mungkin kan. Nah itu yang kemudian jadi feeding kami dan kemudian membangun kesadaran juga ke responden kepada pengemudi bahwasanya ada konsekuensi loh. Jangan kemudian ketika Anda memilih satu pilihan itu hanya berangkat dari pemikiran instan saja gitu. Setelah dari feeding tersebut, mereka berpikir dan ternyata berdasarkan riset kami lebih banyak yang memilih status minimal status quo sekarang seperti mitra. Seperti sekarang. Iya, ya, mitra lah kalau sekarang. Karena memang kunci utamanya adalah soal fleksibilitas, Pak. Fleksibel itu banyak orang yang sekedar mengaitkan dengan waktu. Ternyata tidak fleksibel. Ketika Anda push hard, Anda bisa dapat pendapatan lebih. Kami ketemu dalam FGD itu salah satu ibu bahkan pengemudi perempuan. Dia bisa dapat angka yang ya jauh Pak di atas UMR gitu ya. Padahal dia bilang ketika Anda bekerja keras maka Anda bisa dapat. Fleksibilitas seperti itu dan bahkan yang menarik juga jadi fenomena bagaimana sebenarnya ekosistem ini bukan sekedar empowering ekonomi tapi juga empowering orang-orang yang termarginalkan Pak. Contoh misalnya berapa banyak pengemudi ojek online itu yang sebenarnya tuli Pak. Banyak. Tuli banyak.
Dan bahkan mereka punya komunitas yang menaungi tuli itu. Bikin WAG ya. Iya, tuli. Dan komunitas pengemudi tuli ini kalau mau masuk ke sistem formal tentu akan sangat sulit ya Pak. Tapi dengan proses yang fleksibilitas yang ada di dalam ekosistem ini, maka mereka bisa terakomodir, empowered segala macam. Plus di sisi lain mungkin yang perlu kita perlihatkan adalah bahwasanya mungkin ini hal-hal yang biasa selama ini luput di masyarakat kita. Ini tuh kelompok-kelompok yang sebenarnya bisa juga diberdayakan dan banyak. Nah itu yang kemudian hasilnya memang mayoritas mereka dengan pemahaman itu, oh ternyata memang status quo seperti mitra ini yang lebih condong mereka lebih condong pilih ya. Kalau beberapa negara lain kayak apa Mas Fajar? Nah kalau beberapa negara lain misalnya kayak Malaysia, kayak Singapura, mereka mitra Pak. Mitra sama ya dengan mitra. Tidak tadi ada. kecuali yang Eropa. Barat, nah tadi kecuali yang Eropa lebih itu. Tengah-tengah ya. Eropa itu siap Pak Awalil karena memang ekonominya berjalan seperti itu. Jadi welfare sudah jalan. Iya, Jadi, orang nggak akan bekerja kalau imbalannya lebih rendah dari bantalan sosialnya. Jadi bantalan sosial sudah ada dan juga selain itu mentalitas. Jadi orang itu ada mentalitas kalau dia tidak kerja, dia tidak hidup. Iya, malu lah. Malu. Jadi sama-sama dapat duit tunjangan pengangguran dengan bekerja, dia milih bekerja. Dia milih ada bekerja. dignity-nya. Ada dignity dan ya Pak Awalil mungkin sebagai ekonom, Mas Eko juga memahami di ekonomi kapitalis itu kan kapitalisme itu kan kalau kita tidak gerak mau dengan bantalan sosial pun kita harus susah hidupnya. Pasti lebih susah. Jadi ya kita harus kerja. Nah di Eropa bisa jalan karena sistemnya sudah jalan, Pak Awalil. Tapi sedikit boleh saya izin menambahkan konteksnya karena tadi belum disampaikan. Jadi riset kita itu ada metode campuran ya, mixed method yang kita pakai. Jadi desk research itu udah pasti di mana studi regulasi kita lakukan di situ. Regulasi ya tadi dibanding-bandingkan, dibuat matrik gitu ya, dia apa saja. Jadi kita tahu. Saya baca tadi, wah ini bagus nih. Misalnya kalau akhirnya ketemu di ASEAN itu kita sendiri yang paling regulatif. Sorry, paling explicitly regulatif gitu mungkin kalau bahasanya. Jadi apa semuanya diatur. Sementara di Malaysia, di Singapura itu relatif tidak diatur. Yang diatur paling inti adalah keselamatan. Nah, itu desk research. Yang kedua adalah yang tadi dibahas Mas Eko. Ada CGE ya. Jadi ada model juga. Permodelan. Nanti Mas Eko yang lebih paham. Ya, permodelan. Permodelan ekonomi. Terus yang ketiga adalah survei ke 1.000 pengguna dan 1.000 pengemudi. 1.000 ya responden. Berarti 2.000. Nah, ini kita di report kita sampaikan. Nanti download report di link. Ya, boleh nanti dikasih. Iya, memang ini kan edukasi. Jadi dokumen publik. Bahwa respondennya pun juga kita kasih treatment distribusi yang sesuai dengan daerah. Jadi misalnya ya konsentrasi Jabodetabek respondennya paling banyak. Tapi kita juga dapat responden dari Jawa Timur, dari Sulawesi, dari Papua. Ada Papua ada nggak? Saya lupa. Ya proporsinya tertimbang. Proporsinya berimbang. Sama juga kita dapat di semua aplikasi. Jadi tidak hanya 2 aplikasi besar, tapi aplikasi-aplikasi daerah pun ada. Keempat adalah FGD. Ya, FGD tadi di-mention Mas Fajar. Ya, FGD kita melibatkan berbagai pemangku kepentingan, stakeholder, mulai dari pemerintah. Tadi kita makanya dapat statement kualitatif dari mitra, terus dari expert yang juga pengguna juga ya, pengguna juga ujung-ujungnya. Jadi kita dapat data kuantitatif, data ekonomi, dan kualitatifnya juga akhirnya kita dapat. Nah, draft hasil riset ditawarkan ke kajian-kajian untuk dapat feedback ya. Itu semua dilalui ya. Berarti ini riset beneran ini, bukan hanya 7 bulan. Saya ini ngomong ke pemirsa dulu. Menurut saya tadi dapat 90 halaman laporan, belum baca semua. Tapi saya lihat bagian-bagian depan dan penjelasan 3 orang ini, menurut saya teman-teman ini para Madinah dan Indef ini sungguh-sungguh dalam riset ini. Ya belum tentu benar ya, namanya riset kan bisa aja yang tidak ke-capture kan. Betul. Tapi justru itu dinyatakan dan tadi ini terbuka ya, boleh diunduh oleh semua. Boleh. Ya mungkin juga ada kawan-kawan yang mau riset sendiri atau sekurang-kurangnya menyocokkan dengan situasi di tempatnya. Ini bisa ngasih feedback juga ke ini karena ini akan berlanjut.
Jadi kita kasih apresiasi dulu lah. Kalau bahasa ininya kadang banyak omon-omonnya, kurang risetnya. Nah, saya terbantu oleh ekonomi muda ini di mana ya jangan omon-omon saja, tapi riset juga dong. Nah, tapi saya mau kembali dulu ke Mas Eko ya. Nah, persoalannya kan kita juga tahu ya yang namanya kontribusi kepada PDB, artinya kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi, kemudian kontribusi kepada lapangan kerja. Itu sifatnya kan bisa shifting ya, ya kan begitu. Jadi misal dia sebelumnya adalah pekerja apa, kemudian kena PHK, mungkin nanti dikomentari juga oleh yang lain ini, sehingga dia memilih di ojol gitu ya, memilih atau terpaksa memilih itu soal lain, tapi kan maka sebenarnya nilai ke PDB-nya itu mungkin netonya ya harus ada aspek yang berkurang itu. Betul juga tenaga kerja. Nah ini yang tenaga kerja ini kita mendapatkan informasi juga bahwa benar nggak mayoritas ojol ini tanda petik dia kerjanya lebih dari tidak hanya ojol. Nah mungkin begitu, karena kalau sudah begitu kaitannya kan dengan kontribusi ke tenaga kerja. Dua ini Mas Eko gimana? Iya, mungkin sebelum ke situ tadi saya lupa menyampaikan ya terkait dengan inflasi ya. Jadi angka detailnya nanti bisa dibaca di laporan kami ya. Tapi gambaran singkatnya itu ternyata dia punya kontribusi menurunkan inflasi itu 0,16%. Oh besar itu. 0,16% besar ya, walaupun 0, tapi karena ini inflasi ya. Karena inflasi kita masih rendah. Masih rendah, gitu. Jadi kemampuan dia ya untuk menjadi apa ya channeling ya di distribusi itu terutama kecepatan barang dan seterusnya itu membantu menurunkan tingkat inflasi, dan saya rasa itu bagus ya. Jadi sehingga itu juga salah satu concern kenapa ini kemudian perlu ya ke depan untuk pemerintah lebih concern begitu bagaimana memastikan ekosistem ini tetap tumbuh. Nah, tadi menjawab soal tenaga kerja ya. Sebetulnya kata kuncinya ini zaman ini kan zaman fleksibilitas. Sehingga memang ya kalau kita lihat lebih jauh ya aspek fleksibilitas ini ternyata ada ya. Dia hadir dalam konteks antara mitra dengan pekerja tetap tadi yang disampaikan Mas Fajar. Dia juga hadir bahkan dalam konteks yang lebih luas dari itu ya. Ini menyangkut soal bagaimana kemudian ya nanti mungkin di sesi berikutnya adalah soal komisi dan seterusnya itu. Kadang-kadang ya kadang komisi lebih besar itu tapi dia dapat lebih ajak lebih ini ya itu belum kadang tentu lebih baik buat kadang si ojol. Benar, itu pernyataan itu ada di dalam survei-survei kami begitu. Nah, yang menarik adalah soal fleksibilitas tadi memang benar Pak Awalil. Jadi ya mereka memang tidak hanya satu pekerjaan gitu. Karena mungkin dia satpam sekaligus ojol. Yang konteks-konteks yang kayak gini itu juga besar ya. Ada juga yang dia memang sangat aktif gitu ya. Jadi memang profesi utamanya adalah sebagai ojek online itu juga ada gitu ya, dan nilainya juga cukup besar ya dari katakanlah pekerja langsungnya itu ya. Itu juga mungkin bisa saya katakan hampir 1 jutaan ya yang sangat aktif dia memang. Daily activity-nya, penghasilan utamanya bergantung dari ojek online ini. Tapi yang lainnya itu juga dari survei kami juga menggambarkan bahwa ya mereka memang karena fleksibelnya tadi ya dia ada profesi lain, terus kemudian di luar jam profesi yang pertama itu tadi dia kemudian nyambi ya istilahnya orang Jawa ya. Dia kerja lain ini sangat membantu buat mereka ya. Benar gitu ya. Dan dari simulasi kita ya dari hasil riset itu modeling kita itu juga menggambarkan terjadi peningkatan bahasa mudanya daya beli ya. Jadi tingkat konsumsi mereka itu meningkat ya 3% lebih lah ya. Nanti data detailnya bisa secara umum yang di respondennya mengatakan begitu. Baik yang bekerja hanya ojol maupun yang bekerja lebih dari sekedar ojol. Benar. Semua mengalami penambahan ya. Semua mengalami peningkatan ya. Dengan kata lain ini kan jadi hal yang penting begitu ya kan. Kalau nggak ada ini gimana gitu kan. Dan ujungnya daya beli ya. Dan ujungnya daya beli. Berarti setelah tidak langsung ya dia membantu ya bagaimana menumbuhkan perekonomian tadi yang ya kita ukur secara makro akhirnya sampai ketemu angka PDB-nya tadi gitu. Kata kuncinya itu ekosistem ini harus kita bicarakan luas ya. Bahwa ini ojol ini bukanlah seolah-olah perkelahian antara pengemudi ojol melawan pemilik usaha aplikasi, kan tidak begitu dong dari riset ini. Ini adalah ekosistem. Banyak yang terlibat, nggak hanya mereka berdua ya toh. Dan dari ekosistem tersebut banyak manfaat yang sudah didapat oleh pengemudi ojol kan begitu. Bahwa ada keluhan-keluhan terhadap hal-hal tertentu ya spesifik ya itu yang kalau bisa diselesaikan kan. Jangan sampai penyelesaiannya membuat ekosistemnya ini berantakan. Salah satu rekomendasinya memang di situ ya. Jadi bagaimana menjaga
setiap stakeholder dalam ekosistem ini memang bisa tumbuh secara bersama-sama begitu. Kami juga sangat memperhatikan juga aspek soal misalkan ya aspek tadi ya asuransi ya atau kesehatan pengemudinya. Kita itu banyak banget loh dikeluhkan. Kalau sampai kecelakaan kan kadang luar biasa itu. Iya seperti itu kan. Jadi asuransinya juga bahkan ya kehidupan di jalan ya namanya juga itu kan kadang aspek kesehatan terpapar polusi dan seterusnya itu memang harusnya juga menjadi bagian dari concern bagaimana menata ekosistem ini ke depan begitu. Jadi ya ini saling kebergantungan sebetulnya kan ya aplikasi kalau nggak ada ojek online kalau nggak ada mitranya gimana kan gitu. Jadi semuanya harus didudukkan dalam konteks bagaimana ini ternyata terbukti mampu menjadi bantalan ekonomi terutama juga pada saat-saat sulit seperti sekarang dan lebih penting lagi ya karena tahu ini fungsinya penting bagi perekonomian, bagi kesejahteraan ya kita sejahterakan secara bersama ya harusnya begitu ya. Saya agak menyimpang dari hasil riset ya. Jadi saya mengamati topik ojol ini kan topik yang sangat sensitif secara berita, secara populis ya. Saya misalnya tokoh ya. Kalau saya anggota parlemen itu kan kalau saya kelihatan bela gitu kan ini banget. Jadi begitu juga sebaliknya. Pemerintah juga beberapa menterinya mungkin berusaha lah untuk membuat kami yang nggak seburuk itu. Nah, ini kan bener, ini saya nggak tahu di riset ada nggak suasana di mana topik ekosistem ojol ini sering dimasukin oleh topik-topik politik jangka pendek bahkan kan. Itu mengganggu nggak? Yang kedua, kalau di negara lain yang deket lah, jangan yang jauh-jauh lah, Malaysia, itu kan, Thailand ya, Vietnam, itu politiknya campur banget nggak? Maksudnya bukan politik regulasi itu ya politik, tapi ini maksudnya tokoh-tokoh politik ya gimana? Yang risetnya sih nggak ke politisi, tapi boleh dong, karena dari tadi kan ya dijawab lah biar kita ini tahu. Boleh. Terima kasih pertanyaannya menarik nih Pak Walil, karena begini, di riset kita dengan adanya survei sebenarnya Pak Walil, ini kita menghadirkan setidaknya ya salah satu set suara yang benar-benar real di lapangan. Nah ini penting. Yang bukan suara misalnya ada mewakili asosiasi ini, mewakili kelompok ini, mewakili kelompok ini. Jadi ini tidak ada pretensi untuk praduga itu ya. Betul. Ketika menentukan responden nggak pakai itu ya. Karena kan semua distribusi saja dan data. Nah, dan kita tidak misalnya mengklaim kita ngajak seseorang yang mengklaim masanya 1 juta, ada masa 10.000, tidak. Ini jelas data, terus kita ambil sampling 1.000, dan inilah hasilnya. Jadi harapannya riset ini hasilnya, dan juga lewat kanal seperti ini Pak Walil, ingin kita menyampaikan apa yang memang menjadi concern masyarakat di lapangan. Baik itu pengguna maupun pengemudi. Misal tadi yang disampaikan Mas Fajar, ternyata antara 60-70% kalau tidak salah itu 65% ingin jadi mitra. Setelah kita sampaikan pernyataan bahwa ini loh konsekuensinya. Tidak berhenti di pertanyaan berhenti di pertanyaan. Tapi ada komunikasi. Ya, misalnya kalau ini semua jadi pekerja. Dan komunikasinya mohon maaf tidak menggiring, menjelaskan saja kan. Dan semua berbasis data. Contoh. Jelas di hitungannya. Dan ini common sense saja. Misalnya kalau ini semua dijadikan pekerja, yang terserap itu cuma 17%. Itu dan konkret coba, itu. Mana ada perusahaan ini, kaman saya saja Pak Walil. Mana ada perusahaan di dunia ini yang punya pekerja 1 juta satu pabrik. Saya ingat salah satu perusahaan terbesar di Cina itu 300.000. Jadi ketika kita baca data 1 juta, siapa yang bisa mengelola 1 juta pekerja? Kan tidak mungkin. Otomatis yang diambil jadi 17%-nya dong kan. Nah, ketika orang ditanya itu, siap nggak? Terus yang ditanya misalnya umurnya 60 atau 50 gitu. 45 ke atas 45 gitu. Dia udah pasti tahu, saya pasti nggak masuk gitu loh. Ya sudah ya, ini lebih bagus kemitraan ini karena saya tetap fleksibel, umur berapapun saya tetap bisa dapat pendapatan. Jadi kita ingin mengadvokasi ini bukan membela siapa, membela pemerintah atau membela aplikator, enggak. Ini adalah kondisi yang ingin kita gambarkan atas data, dan ini data-data seperti ini yang kita perlukan untuk menjaga ekosistem ini.
karena juga tadi kontribusi ekonominya sudah gede, Iya. ini jangan dipolitisasi. Iya. Terus bagaimana kondisi di negara lain? Memang ini uniknya Indonesia, Pak Awalil. Ini kan di luar negara lain itu tidak ada banyak protes-protes. Kenapa? Karena roda 4. Oh, benar. Iya. Mereka mayoritas roda Mayoritas roda 4. 4. Dan Kita ya, 1:2 Malaysia. ya, roda Malaysia 2. roda 4 semuanya. Roda 2-nya itu hanya untuk nganter barang dan Nganter makanan. barang semua. Di Inggris seperti itu, di Amerika seperti itu. Kita ya berarti ya. Kita roda 2 ngangkut manusia. Iya. Dan itu 2 kali lipat. Iya. Ya, Rodanya itu unlimited. sensitif Ya, banget 2:1. 2:1. Iya, orang kan bisa bereaksi atas Nah. isu apapun. Ini yang sebenarnya kalau dari kita agak menyayangkan. Kenapa ojol ini yang seharusnya fokus kepada bagaimana kita mengembangkan ekonomi industrinya, berkontribusi kepada ekonomi nasional, malah dijadikan misalnya aset politik ketika ada isu tertentu gitu. Memang tapi kita juga menyadari ini konsekuensinya. Iya, ya. Karena regulasinya kurang jelas. Berujungnya ke situ. Iya, itu tadi kan salah satu rekomendasi kan. Pemerintah kalau regulasinya jelas, kalau misalnya aturan komisi, aturan ini jelas, keselamatan jelas, Iya. masyarakat juga nggak akan bertanya-tanya. Susah digoreng-goreng. Susah digoreng karena jelas semuanya. Jelas. Tadi salah satu temuannya setelah melakukan komunikasi yang baik kepada responden itu berbalik ya dari yang banyak ingin menjadi tenaga kerja, menjadi pekerja, menjadi mitra, dan ini bisa dikatakan hasil riset ini sedikit membantah seluruh banyak riset lain, terutama membantah pernyataan-pernyataan populis. Ya kan begitu toh? Ya ini harus siap konsekuensinya. Tapi saya mengerucut lagi, dia mitra, ya mau disebut UMKM atau apa, itu kan tetap butuh regulasi yang bisa melindungi dia kan. Ada nggak pembicaraan atau pesorotan terhadap itu? Kalau regulasi seperti itu jelas ada. Maksudnya kalau kita lihat sekarang kan memang stakeholders yang mengampu itu ya bingung kan, lempar-lemparan satu sama lain. Itu tadi. Dan mungkin juga sebenarnya yang paling disorotin apa yang mau diatur juga kan membingungkan. Iya. Nah, memang kalau kita lihat undang-undang, terutama undang-undang LLAJ gitu ya, itu kan belum ada tuh diatur motor yang pengangkutan motor itu Iya, karena di undang-undang lalu lintas belum boleh jadi belum diubah kan? Dan pernah diajukan ke MK kan, tapi kemudian kan digagalkan karena aspek keselamatan. Nah, itu yang kemudian ya itu yang memang tetap harus diarahkan dulu maunya kemana, apa yang harus dikejarkan dari ojek online ini. Ya kalau umpama dipilih kemitraan ya harus jelas juga batas-batasnya. Batas-batasnya harus jelas juga. Dan sebenarnya kalau mau kita lihat dari sisi di sini, apa sih yang diminta oleh temuan dari riset kami? Apa sih yang sebenarnya diminta oleh mitra itu simple kok, transparansi saja. Apa sih yang dibuka? Ini menarik lagi apa nih. yang kemudian perusahaan seperti apa? Kan kami mitra. Kalau kami mitra sebenarnya kan setengah barang itu milik kami gitu kan ya. Benar-benar. Jangan kemudian kalau bagus itu kami nggak dianggap, tapi kalau ada masalah kita disuruh ikut nanggung, bahasa kasarnya seperti itu, Pak. Nah, jadi modelnya adalah ya kalau mitra diikut sertakan dong seperti apa? Karena pada akhirnya kan kalau meminjam yang kata Pak Eko tadi, kalau nggak sebesar apapun kemampuan finansial perusahaan, ketika tidak ada mitra pengemudi mau gerak seperti apa sebetulnya. Nah, itu yang kemudian memang mungkin undang-undang yang dikejarkan, misalnya aturan atau seperti apa, ya itu jelasnya itu kemana, jelas seperti apa. Berarti ini bersambung ini kan satu masalah diangkat oleh Mas Eko tadi yang mewakili riset ini. Yang paling krusial adalah soal ketidakpastian. Kan? Berikutnya lagi ketidakjelasan regulasi, sekurang-kurangnya siapa yang menjadi PIC yang menjadi orang yang pemegang tanggung jawab utama, kementerian atau badan lain ini ada kelembagaannya, tata kelolanya ya toh. Nah baru yang ketiga ini ya, untuk 1, 2 ini bisa jalan, syaratnya harus transparansi kan. Jadi harus laporan keuangannya si aplikator ya toh, terus dia cara menghitung, meskipun nanti kita akan bicara yang lebih teknis, tapi kan kurang lebih begitu toh. Jadi kalau dia dipotong sekian persen dia bisa mengakses kan, ini saya di berapa. Kelihatannya kebanyakan responden ojol tuh betul-betul pengen transparan itu ya. Iya, pengen transparan sebenarnya. Karena kadang ya itu kalau dikembalikan ke status tadi Pak, sense-nya pengemudi ini masih kadang-kadang bingung gitu. Satu sisi ketika
soal aturan segala macam, gue nggak mau diatur. Kan saya mitra. Gitu. Tapi di sisi lain juga minta diperhatikan juga. Nah, gitu. Jadi memang kemudian ya kalau sama-sama jelas paham tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing, itu akan jadi lebih baik untuk ekosistem ini sebenarnya. Gitu. Relevansi riset ini jadi ada, tidak hanya soal konsep. Betul. Sebetulnya teman-teman ini kan layak untuk diundang oleh aplikator atau kalau memang ada asosiasi atau apapun lah umpama ya, mereka juga dengar dari ini. Cuman ya nggak boleh baper sebenarnya. Ya kita harus maklum lah kawan-kawan ojol kan tekanan hidup. Tapi kalau suasana keterbukaan ini ya itu kan bisa memaksa transparansi yang lebih firm ya. Sebetulnya ada juga sih info mungkin nggak bener, tapi layaklah ditanggapi supaya kita, karena ada juga yang berpendapat bahwa ini kan udah lama nih, sebutlah yang paling lama itu GoTo ya. Dia udah bakar duit lama, baru laba dikit-dikit, totalnya masih ini. Tapi ada rumor, tapi rumor ini silakan tidak harus ditanggapi sebagai bagian riset. Ini saya senang kalau ekonomi muda begini. Dulu itu dia bakar duit itu nggak hanya bakar ongkos yang kelihatan kok. Gimana? Jadi ya jawab sebagai pribadi, jangan mewakili para Madira atau Indef. Tapi ini penting, ini saya dari awal ini bakar duitnya bener kalau dia mendevelop sistem, ya toh. Dia bakar duitnya dia buat network, bakar duitnya mau nggak mau karena membangun ekosistem ini kan. Ya saya dari nol lah ya. Apresiasi lah, mau apapun terlepas mereka punya masalah ya. Tapi tadi ketika saya baca laporan keuangannya sepintas, ini bagaimana kita tahu kalau ternyata dibakar duit itu ada silumannya? Kan dia harus ngambil lagi untuk menutupi itu. Gimana? Ini boleh dijawab, boleh enggak? Gimana, Mas? Terserah aja. Siluman tuh gimana tuh? Enggak, gini. Ini saya biaya formal dan informal. Biaya formal dan informal yang dilaporkan. Kerja. Ya, karena begini, ya karena kalau dihitung-hitung, ini harusnya biaya promosi nggak segini. Tapi kalau nanti digali lebih dalam, yang dimaksud promosi rinciannya itu ada yang ketinggian. Ketinggiannya mungkin adalah mungkin lo ya. Saya dari awal nih pemirsa, ini adalah prasangka saya. Jadi saya harus konfirmasi ke mereka yang riset. Nah, sehingga terjadi pembakaran duit yang sifatnya di tahun-tahun tertentu, mungkin yang dilampau ya. Mereka harus mengeluarkan biaya. Ya kan kalau high cost ekonomi itu kan begitu, nggak hanya yang tampak, yang tidak tampak juga. Meskipun tampak ya sebagai biaya, tapi kan kalau digali nggak ada. Gimana Mas Eko? Nggak apa-apa. Mas Eko sebagai pribadi jangan mewakili Indef. Bahaya ini soalnya jawabannya. Jadi gini ya, yang jelas tidak mewakili riset ini ya. Iya, tidak mewakili riset ini. Tidak ada dalam lingkup tidak ditanyakan kita ya. Tapi dalam konteks ini ya, ada dua periode yang berbeda kalau kita bicara soal ekonomi digital ini. Periode-periode awal itu adalah periode masa-masa sebelum, sebut aja namanya sebelum tech winter ya, istilah tech winter ya. Pada awal-awal itu memang semua ya tidak hanya soal ojek online ya. Semua platform rata-rata kan bersaing bagaimana untuk segera menunjukkan, pertama tentu menunjukkan ke publik dulu ya eksistensi mereka begitu ya, dengan segala macam lingkupnya ya. Mungkin karena juga dan investornya kebetulan ya jor-joran kan. Iya. Kayaknya gila-gilaan. Iya, cari investor kayaknya gampang mungkin pada waktu itu. Karena memang di semua dunia ya gig worker. Iya, benar. Ekonomi ini menjanjikan. Ekonomi menjanjikan gitu ya. Masuk akal lah. Ya mirip-mirip kayak booming AI hari ini lah. Mirip-mirip gitu ya situasinya itu. Nah, dalam konteks itu persoalannya adalah yang kedua tadi, regulasi yang secara umum tentang ekonomi digital belum ada. Rata-rata pemerintah tidak hanya di Indonesia ya, di negara maju juga sama, nggak ada aturannya nih. Akhirnya kan ya yang terjadi adalah ya kalau tidak ada aturan, bisa menerabas. Bener, segala macam yang potensi, sifatnya yang mungkin sekarang itu dianggap sebagai sesuatu yang ilegal ataupun ini ya itu bisa saja ya ini. Walaupun saya nggak tahu ininya ya, nggak tahu detailnya, harus sendiri kan gitu ya. Sebenarnya biaya-biaya informalnya itu berapa sih gitu, sehingga karena ada cost formal ya soal perizinan dan segala macam, tapi ada yang informal begitu. Dan ini ya selayaknya secara umum karena kebetulan saya juga
beberapa kali meneliti tentang transaction cost gitu ya. Nah, itu. Itu memang kalau dalam konteks apalagi negara berkembang yang regulasinya juga banyak. Sampai hari ini aja kita masih bicara regulasi yang bolong-bolong tadi kan. Itu memang ya bisa dikatakan ada ya gitu ya. Itu. Berarti tadi juga pemecahannya kejelasan regulasi ya. Justru itu kalau tadi. Kejelasan regulasi, kejelasan siapa yang bertanggung jawab akan meminimalisir ini. Benar, itu juga membantu untuk mengurangi transaction cost ya. Secara umum sebetulnya industri ini itu meminimalkan transaction cost. Iya. Kebayang kan kalau Pak Awalil nih, kalau tidak ada ojek online nih ya, hanya aja ojek pangkalan gitu ya. Ya, terus ya kita kan bergaining positionnya lebih lemah kan, jadi kayak mau cuma beli nasi Padang aja bisa harganya jadi 3 kali lipat. Secara umum sebetulnya dalam konteks makro kehadiran ojek online ini sendiri sudah meminimalkan transaction cost sebetulnya ya. Setidaknya kan kita ya kelas-kelas menengah itu ya sekarang kan juga terbiasa kan gitu ya. Kalau zaman dulu ya bukan hanya murah Mas Eko, lebih murah tapi terbiasa. Nggak bisa membayangkan tanpa ojol. Iya, saya juga sama gitu. Sarapan ini kalau nggak ada ojol. Iya benar. Kita kemana-mana ya, saya ke kantor udah sangat terbantu ya. Saya terus terang sangat bergantung ya dari ekosistem ini juga. Jadi secara pribadi memang banyak manfaatnya buat kita ya dari sisi kecepatan mengatasi crowdednya Jakarta ini. Nah, nah yang kedua ya itu ada gitu ya dan secara umum walaupun ya itu tentu harus dikaji dengan riset Pak gitu. Tapi ya mungkin kan kemudian situasi berubah di periode kedua terjadi tech winter. Sekarang ya boro-boro gitu ya si investornya sendiri sudah nggak bisa jadi angel nih, bukan angel investor lagi. Dia rasional investor ya harus cari untung dan seterusnya gitu kan. Sehingga ya dalam fase berikutnya ketika semua investasi itu harus dihitung dengan profitability-nya juga ya aspek tadi dugaan saya ya mungkin juga berkurang ya dengan sendirinya begitu. Berarti kan kalau melihat ini kan momentum banget nih ya, kita mencapai titik momen di mana si perusahaan aplikasi itu sudah perlahan-lahan makin efisien, kemudian si konsumen juga sudah mulai terbiasa. Kan? Si ojol mungkin perlu dibantu masih ya, tapi juga relatif mereka terbiasa. Jadi jangan sampai regulasi baru yang sedang disusun-susun ini menghancurkan ini. Kurang lebih begitu ya rekomendasinya ya. Benar. Bukan berarti mempertahankan status quo begitu saja. Si riset ini juga tidak menutup mata. Nanti di sesi berikut ya ada beberapa yang harus dibenahi. Benar nggak? Iya, ya kita dalam bayangan dalam beberapa rekomendasi itu memang salah satunya adalah bagaimana memastikan ekosistem berjalan tentu dengan kepastian regulasi. Secara umum itu kan mulai itu kalau kepastian itu ada, ya yang terjadi adalah ekosistem itu akan berjalan secara lebih baik kan begitu. Bisa berkembang ke depan. Mungkin juga bahkan untuk investornya juga semakin jelas Pak, karena aturan ada, pengampunya ada, ininya ada, segala macamnya tersedia ya, dia akhirnya kan juga, ini mungkin saatnya untuk masuk lagi kepada industri ini gitu ya, sehingga semuanya berkembang begitu. Di banyak negara pelakunya itu 1, 2 besar atau bagaimana? Terutama negara tetangga kita. Saya tidak pernah tinggal di Singapura atau Malaysia ya. Jadi saya mungkin di Grab ya besar di sana itu. Tapi saya pernah hidup di Amerika dan Inggris. Jadi merasakan banget pemain utama itu tetap Uber pada akhirnya. Di sana ya. Di Amerika dan berarti di Inggris. Bisnis ini kan memang cenderung oligopolis kan. Bisa nggak saya simpulkan begitu? Bisa cenderungnya naturalnya. Karena membutuhkan kreativitas yang sangat tinggi, jadi entry barrier-nya itu cukup besar, Pak. Sebagaimana tag misalnya search engine yang didominasi oleh Google, ya sudah orang akan susah sekali masuk. Plus kalau di negara maju dilindungi sama intellectual property right, ya kan? Nggak boleh main tiru-tiru. Nggak boleh main tiru-tiru. Tapi kan namanya market ya, siapapun yang kreatif akan bertahan ya. Bisa jadi ada kan. Ada. Kan. Nah, cuman yang menjadi catatan adalah ini yang terjadi di Indonesia. Kita belum lagi-lagi ke soal aturan. Ini menyambung yang Mas Eko sampaikan. Di Amerika, di Inggris, walaupun pemainnya itu sedikit, aturan pajaknya kan tetap ketat. Karena itu tadi ekosistemnya sudah mature, sudah formal, sudah matang. Akhirnya regulasi pun juga sudah matang. Berapa kontribusi pajak dari perusahaan tech ini jelas. Nanti dari pajak penghasilan dari pengemudi pun juga jelas. Masyarakat pun juga tahu kalau mereka membayar mahal
karena ada komponen pajak, ada komponen servis. Yang ini di Indonesia ini yang saya pikir belum ke sana dan akan ke sana, insya Allah. Ya, kita harus optimis. Optimis, karena ini kan ini kan realitas pasar, Pak Awalil. Pasar itu kan apalagi di era global, apa yang terjadi di negara lain akan nyampe ke Indonesia. Apa yang terjadi di Indonesia akan nyampe ke negara lain. Nah, riset ini mengindikasikan bahwa Indonesia dengan kondisi ojek online roda 2, saya sih akan melihat bahwa ini akan menginspirasi negara-negara berkembang lain yang punya kondisi transportasi seperti kita, misalnya Thailand, Vietnam, atau India. Bisa jadi di negara-negara Timur Tengah, di Afrika juga. Bisa jadi Afrika, di negara Afrika akan menjadi contoh. Tapi untuk jadi contoh kita perbaiki dulu dong. Nah, itu Masa jadi contoh jelek. Kita kan sudah berkembang lebih dari 10 tahun. Nah, harapannya sih kita berharap pemerintah itu menjadi regulator, Mbok Iyao gitu loh. Kalau bahasa Jawa itu Mbok Iyao. Ya benar. Ayolah upgrade capacity kita untuk meregulasi sektor ini. Karena sayang sekali kalau tidak diregulasi dengan baik, tax-nya pajaknya berapa, misalnya kontribusi servisnya berapa. Kalau ini diregulasi dengan baik, government dapat tax yang lumayan, ya kan? Masyarakat penghasilannya jalan, kita pun juga sebagai customer juga nggak tega. Karena kita mengetahui semua sistemnya kan, nggak nyari. Kita nggak minta murah-murah. Nggak murah-murah. Karena terjangkau kita pengennya. Iya, kita kan terjangkau, jadi kita juga tahu. Saya akan memakai transportasi online ketika misalnya saya sudah tidak bisa menggunakan semua, rumah tidak ada mobil, mobilnya lagi mogok, transportasi online lagi macet. Ya sudah, saya pakai dan harga premium. Kan kalau ekosistem jalan kan seperti itu, Pak Awalil. Sudah menyeleksi sendirinya. Orang-orang yang butuh cepat dia akan memilih yang Gokar prioritas, Gokar comfort, kan itu betul. Bagus. Dan nanti yang roda 2 pun kan juga begitu. Kita mau bayar roda 2 dengan mahal karena misalnya fleksibilitasnya. Masih ke status. Ini kalau ini di luar riset sedikit dari pendengaran Mas Fajar, statusnya ini kemana kelihatannya regulasi terbarunya, kemungkinannya? Kalau saya melihat dari sisi rasional saja lah. Seperti disampaikan Mas Rosid tadi, misalnya angka jutaan ini untuk diserap kemudian jadi pegawai tetap tidak akan mungkin. Maka kemudian ya pasti akan tetap mitra. Apapun ceritanya pasti akan seperti ini status quo, karena memang kalau dari riset kami kita cari apa sih alternatif lain tuh masih belum ada memang. Karena memang bisa jadi kemudian kita menghasilkan sesuatu yang baru, tapi kan model ini karena memang benchmarkingnya dari luar gitu ya, kita akan melihat kondisi sana. Mungkin yang sesuatu yang memang betul-betul milik kita adalah soal status roda 2 ini tadi kan. Roda 2 itu kita Tapi kan memang kemudian ya yang paling penting adalah tetap mitra, tapi ada aturan yang jelas, dan mungkin nantinya akan berkembang, dan menurut kami akan sangat bagus tuh ketika misalnya sudah mature sistem ini, yang kayak kata Mas Rosid tadi akan ada diversifikasi service. Karena kita harus optimis. Kita harus optimis ke sana. Ini barang bukan barang main-main, kan barang yang selama 10 tahun berkembang sedemikian rupa. Memang ada masalah-masalah di 2-3 tahun ini. Kalau ini bisa diselesaikan, ini salah satu sumber pertumbuhan ekonomi kita, sumber pendapatan rakyat Indonesia. Kelihatannya riset ini napas itu yang ingin disampaikan kan? Betul Pak Awalil. Sedikit saya menambahkan. Boleh. Karena ini salah satu rekomendasi kita itu Pak Awalil adalah kita tuh rekomendasinya tidak hanya di pemerintah terus loh, ada ke aplikator juga loh. Jadi, ada rekomendasi ke aplikator. Aplikator, misalnya nanti yang dibahas di pertemuan selanjutnya, komisi lebih fair, lebih transparan. Transparan itu di garis bawah. Tapi dari sisi tataran regulasi, kita memberikan masukan ke industri bahwa, ayo industri juga proaktif berkolaborasi dengan pemerintah. Caranya apa? Berasosiasi. Dengan asosiasi, gentle berbicara dengan pemerintah pun juga ini think tank kayak gini ini bisa diajak ngobrol ya kan? Untuk bagaimana sih ngobrol dengan industri. Nah, ketika bahasanya nih ketemu nih Pak Awal, frekuensinya ketemu, ya what could be better kan kalau bahasanya tuh. Apa yang lebih baik lagi kan? Berarti itu the best yang bisa terjadi. Yang kita dalam riset ini kita harapkan, di mana aplikator dari sisi industri itu juga proaktif, bahwa dia harus tahu bahwa kalau dia tidak menginfluence regulasi,
ya regulasi begini-begini aja. Pemerintah juga kalau tidak bergerak, tidak mengupgrade kapasitasnya dalam meregulasi ini, ya sangat disayangkan. Potensi segini besar terlewat begitu saja. Terus saya sedikit menambahkan Mas Rosid sedikit juga kembali ke pertanyaan Pak Awalil tadi soal status. Karena pada akhirnya ini memang tidak tergambarkan secara rinci di dalam riset, tapi dalam proses yang kita lewatin itu kan kalau bertanya begitu, kan kalau dalam konteks pekerjaan itu orang akan upgrade. Nah, kalau mitra ini nanti upgrade-nya seperti apa, Pak? Sebenarnya dengan ruang fleksibilitas ini banyak sekali yang bisa mereka mereka kejar. Dalam proses kita FGD segala macam banyak yang sebenarnya tadinya jadi pengumpan, tadinya transporter ya, Pak. Kemudian malah jadi pelaku UMKM yang masuk dalam ekosistem besar ini dan berkembang. Nah, itu yang sebenarnya kalau tidak ada fleksibilitas, tidak ada status yang mitra seperti ini, itu kan ruang gerak itu yang tidak ada, Pak. Karena memang kan kalau dampak tidak langsungnya itu kan sebenarnya berangkatnya dari pelaku ekonomi di luar pelaku mitra ojek online ini kan, UMKM yang terlayani segala macam. Itu dampaknya juga besar sekali, bahkan lebih besar dari dampak langsungnya. Nah, itu yang sebenarnya kalau statusnya tidak seperti yang sekarang mitra, tentu dengan kondisi yang lebih baik, maka sebenarnya ruang gerak untuk upgrade dari si pengemudi ini pun juga jadi terbatas kan sebenarnya. Jadi kadang orang kan bayangkan kalau pegawai kan bisa mobilitas naik gaji, naik apa, nggak kebayang bahwa harus diedukasi bahwa ternyata kalaupun kemitraan tapi dengan diregulasi dengan cara yang benar, diterima yang benar, justru potensi dia untuk bertumbuh lebih luas dan memang juga bergantung pada kreativitas yang bersangkutan. Cukup fair ya, artinya kan kalau dia umur 30-an, mohon maaf dia bahkan S2 misalnya, tapi entah bagaimana perjalanan jadi ojol, itu kan kemungkinan besar dia memiliki kreativitas kan tinggi sekali kan. Itu ya yang kelihatan ini. Oke, penutup aja masing-masing closing statement Mas Eko untuk menggambarkan ini. Ya, kalau dari saya terutama dalam konteks ekonominya kita sudah lihat dari berbagai macam analisis ini menggambarkan bahwa ini ekosistem yang besar, dampak ke perekonomiannya besar, entitas yang dilayani juga banyak gitu dan manfaatnya ada buat ini ya, buat masyarakat juga begitu ya, buat ekonomi apalagi begitu. Sehingga menurut saya ya memang inilah saatnya ya pemerintah concern, tapi concernnya itu harus sustain ya, jangan hanya 5 tahun sekali kira-kira gitulah ya. Jadi jangan hanya populer, jangan hanya concern pada momen-momen tertentu saja, momen politik biasanya itu jadi concernnya. Tapi ini jadikan politiknya itu dalam konteks regulasinya itu untuk lebih mematangkan ya sektor ini ke depan, sehingga nanti ketika kemudian ada kepastian-kepastian, nah itu pertama tentu dalam konteks bisnis ya, investornya sendiri juga akan melihat ini sebuah peluang. Apalagi kita kan terus membesar Pak jumlah penduduk kita gitu ya ke depan. Nah, terus kemudian yang kedua juga lebih detail lagi adalah dampak kepada aspek-aspek yang ini ya, ketenagakerjaan tadi ya, dengan ini benar-benar menjadi sektor pelampung ya pada saat ekonomi kita sedang bisa dikatakan sedang stuck atau turun begitu ya. Itu benar-benar menjadi solusi jangka pendek, walaupun ya kita berharap ekonomi kita naik terus ya, sehingga nanti informalitasnya itu berkurang begitu. Nah, yang ketiga ya ternyata tadi dampak kepada penurunan inflasi pun ada gitu. Jadi ini benar-benar sebuah ekosistem yang menurut saya ke depan harus kita rawat begitu. Banyak manfaatnya lah. Mas Rosid, penutupnya apa ini? Kalau dari saya Pak Awalil, sektor ini adalah realitas. Kita harus syukuri bahwa sektor ini berkembang di Indonesia. Karena tanpa sektor ini, ya tadi disampaikan Mas Eko, banyak orang yang malah jadi jatuh ke pengangguran, jatuh ke kemiskinan. Itu makanya sektor ini harus kita rayakan. Regulasi tentu harus makin jelas, pengampu juga jelas. Dan saya menutupnya dengan jangan dipolitisasi. Karena ini industri yang kalkulasinya itu gampang diukur. Sebenarnya ya, kontribusi ekonominya kita juga ternyata mengukurnya juga bukan gampang ya. Maksud saya bisa diukur. Nggak yang informal banget, nggak bisa diukur. Kontribusi ke pengangguran, kemiskinan jelas. Kalau dipolitisasi sayang sekali. Jadi pemerintah dan siapapun stakeholder, ayo sama-sama ini sektor ini kita rawat pertumbuhannya untuk nantinya ya punya kontribusi
yang makin berkualitas untuk ekonomi kita di Indonesia. Mas Fajar, closing statement-nya. Closing statement saya simpel, Pak. Ya. Lihatlah ekosistem ini secara holistik. Oke. Betul, ujung tombaknya adalah mitra pengemudi, Iya. tapi perdebatan tentang manfaat, tentang dampak itu bukan hanya soal pengemudi dan aplikator. Ada UMKM, ada pengguna, maka harus kita lihat secara holistik. Karena Pak Awel tentu lebih paham sebagai ekonom. Karena ekonomi ketika setengah-setengah yang kita perhatikan, setengah-setengah saja yang dapat perhatian dan berkembang, maka sebenarnya kan tidak akan berjalan. Maka pandanglah ini secara holistik, sehingga kemudian kita paham persis apa yang harus dikerjakan. Dan mungkin sebagai penutup adalah, kalau Mas Rosid bilang tadi jangan dipolitisasi, jangan malu untuk kolaborasi, Pak. Tolong kolaborasi ini semua era pihak. kolaborasi. Betul. Ya. Semua pihak harus diajak. Harus diajak semua. Karena toh misalnya kita mau ngukur besarnya pohon, kita mau meluk sendiri kan nggak bisa, Pak. Dan ngajak kawan-kawan kita kan gitu, Pak. Sehingga itu holistik dan kolaboratif. Mungkin itu dari saya, Pak. Nah, kita sudah mendengarkan ya, cukup panjang ini satu sesi ini. Insya Allah nanti masih berlanjut di sesi berikut yang lebih mungkin menggambarkan soal komisi dan sebagainya. Tapi saya mengutip kembali pernyataan di depan. Saya betul-betul mengapresiasi terhadap judul riset ini, dan ini kelihatannya dari penjelasan teman-teman bertiga ini juga memang menggambarkan semangatnya itu. Jadi mewujudkan ekosistem ojol online yang menyejahterakannya bahasanya, berkelanjutan dan berkeadilan. Ini kalau kalimat ini bisa ada di kepala otoritas gitu ya, membuat otoritas. Kemudian bagaimanapun terlepas orang bisnis pasti cari untung kan. Tetapi kalau dia juga dapat info, dapat ini bahwa kalau mau untungnya jangka panjang dan berkelanjutan, Anda harus memperhitungkan ekosistem kan begitu. Terus ini kalau riset-riset seperti ini jangan dilihat riset pro pengemudi atau pro aplikator, tapi ini berupaya menggambarkan keadaan yang sedang terjadi dan opsi-opsi ke depannya apa. Ya mudah-mudahan para Madinah Institute, kemudian juga Indef terus berkarya dan menghasilkan pikiran-pikiran, ide-ide yang mewarnai kebijakan ekonomi di negeri ini. Terima kasih. Amin. Mas Eko, Mas sama-sama Rosid dan Mas Fajar. Terima kasih Pak Wali. Jangan kapok ya, saya banyak belajar ini dari omongan ini. Sama, Pak.